بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendanggebi kepada kita yang kesehatan dan mendanggebi kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna atas bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bab malam yang berbahagianya tanya katruk hadis yang kesikurang dari kitab Riyadhus Salihin, kitab yang dikarang oleh sira ulama raib yang bernama Imam Nawawi rahimahullah. Beliau yang merupakan salah sira pemuka dari ulama mazhab Syafi'i dan dikenal oleh para ulama sebagai orang yang memiliki ilmu yang sangat-sangat luas. Jadi disebutkan di hadis yang kesikurang wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi hadis kesikurangnya datang dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu an. Abu Musa, beliau bernama Abdullah ibn Qais dan beliau memiliki kunyah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Namun didengar kaum muslimin, nama yang lebih dikenal adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berasal dari Yaman. Disebutkan bahwasanya beliau berangkat dari tempat tinggal menuju Mekah, kemudian mengadakan keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berduunan di Mekah menimba ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dua di wadah selanjutnya untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kepakat orang-orang yang ada di daerah Rakyat agar tamu dalam Islam, agar ditinggalkan daripada agama selain Islam. Sehingga disebutkan daripada orang yang menerima dari dakwah beliau radhiyallahu taala. Sehingga disebutkan bahwasanya beliau pernah sebuah ketika gejak bersama sekitar 40 orang dari 50 orang lebih ni buat wadian dari kaum mengian dan kami daripada family kian ni buat wadian untuk buat sebuah perahu, dan perahu yang ni buat wadian menuju ke DU Habasyah. Jadi gejaklah ke DU Habasyah, kemudian merupakan Ja'far sebagaimana kali dia ada pemandum merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan orang yang berhijrah ke DU Nangro Habasyah ni buat wadian. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah anak dari Abu Talib. Dia merumpuklah ideh Ja'far di Habasyah, kemudian gajaklah Abu Musa al-Ash'ari untuk tinggal sejenak di Nangro Habasyah. Kemudian disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau gejak ke Madinah bertepatan dengan tahun ke-7 Hijriah, dan di bawah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik taklukan Khaybar ataukah dengan terjadi perang Khaybar, sehingga teruklah dari Abu Musa teruklah Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu niba wadian ke DU Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Abu Musa dan Abu Musa itu sendiri adalah orang-orang yang sangat lembut hati dalam menerima keislaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau disebutkan dalam hadis yang tentang keutamaan urang-urang yang berasal dari Yaman, karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang berasal dari Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan tentang keutamaan urang-urang yang di Yaman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atakum ahlul Yaman, kantruk berdarah nur Yaman, hum araku quluban, Allah orang memiliki dari hati yang lembut. Al-iman Yaman, imanannya di Yaman. Kemudian wal hikmatu Yaman, dan hikmahnya di Yaman. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam hadis tentang keutamaan penduduk dari Yaman. Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kali dia sebutkan, beliau berasal dari Nanggro, Yaman. Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan, beliau memiliki suara yang sangat-sangat indah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Allah azza wa jalla anugerahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu suara dari keluarga Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Nabi Daud alaihi salatu wasallam sebagai mana kalian ada pemuda adalah orang yang merdu hati ketika baca Al-Quranul Karim. Dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu memiliki daripada suara yang merdu, sehingga sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasallam jamun ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu baca Al-Quran, maka orang pun dengar dengan seksama. Dan Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan salah satu orang yang sangat luas daripada keilmuan, dan beliau diakui oleh para sahabat nibak wadayan. Jadi sebagian orang mungkin yang hana galak terhadap Abu Musa al-Asy'ari, dan orang yang hana galak kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kali dia ada pun menyankanlah berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dari sekte-sekte sempalan. Sebagian mereka ingin menuduh dan ingin untuk diperhut dari kehormatan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang lemah, Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang hana cekatan dan yang semisal. Makanya merupakan tuduhan daripada tuduhan yang dusta terhadap Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah orang yang sangat-sangat bijaksana. Dan beliau sebagaimana ahli yang repu keangkat oleh para pemimpin Islam di bawah wadayan seperti Umar radhiyallahu ta'ala untuk menjabat sebagai pemimpin di wilayah-wilayah kaum muslimin. Tidaklah Umar radhiyallahu ta'ala mengangkat Abu Musa al-Asy'ari kecuali memang kegagalan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu adalah orang yang memang luar biasa, orang yang memiliki kemampuan, orang yang cara, orang yang hikmah dan seterusnya. Ini orang terkadang ingin dipilih daripada Abu Musa al-Asy'ari, khusus mereka dari kalangan orang-orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang mulia, dan beliaunya sebagaimana disebutkan adalah orang yang sangat-sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan ketika beliau tua nibak wadayan, maka sebagian orang ketika kalian dengan kiban ibadah sayang, sehingga kelah bagian Abu Musa maksudji beradhan pak zahro, maka kelah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa saji lagi kuda yang berada di sekitar garis finish, mungkin dia berlambat tetap dipacu dengan iplung dengan sangat tegak, pacuroi agar menjadi juara, kemudian agar menjadi kuda yang paling tercepat dan semisal ji. Maka lun menansir bagian nyomu ketuharan, bahkan lebih singkat daripada garis finish yang kuda bunuh lalui. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala ketika yang ketuha yang ibadah luar biasa, kemudian karena kerap akhir daripada garis finish itu kematian, sehingga seorang hamba Allah azza wajalla ketika kena doa, ketika ketuha, maka boleh lalai fikir dunia, fikir bul, fikir belian. Jadi yang dia fikir bu, yang dia fikir lah kiban yang dapat cu di akhir ayat ayat.
untuk tahu bahawa Allah Azza wa Jalla kepada Allah Subhanahu wa taala ridha kepada dia dan Allah Azza wa Jalla cinta kepada dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut dalam hadis, "Idza habballahu al-'abd istamala." Jika Allah Azza wa Jalla mencintai satu kaum, maka istamala. Para sahabat kata yang punya ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla akan pemudah untuk melakukan kebaikan. Allah pemudah yang untuk melakukan daripada amal ketaatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla dicabut daripada nyawa hamba ya. Jadi menanlah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ketika beliau tua dan dia muda bila dia pemandu, beliau adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, seorang yang betul-betul berada dalam beribadah kepada Allah. Kemudian di akhir hayat maka semakin ta'alamnya, makin gebaculam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ada hadis wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatil syaja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatil riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Di yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berperang di dalam medan jihad. Kadang-kadang kan berperang agar dikelilingi manusia yang baru, agar dikelilingi manusia yang urung hayu tak ada yang semisal. Kemudian tentang urung yang berperang di medan jihad dalam keadaan kan berjihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun karena fanatisme kaum golongan ataukah yang semisal. Ataukah maksud berjihad kan kerana lillahi ta'ala, namun karena karena ingin dibela daripada kaum. Kemudian juga tentang orang yang berjihad di medan jihad dalam keadaan orang ingin kepada kau mereka yang mujahidin yang semisal. Jadi orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang buah model manusianya. Pertama orang yang berjihad kelim manusia yang kemudian yang kedua yang orang berjihad pada yang bela kaum kan berjihad kerana Allah Azza wa Jalla. Apa yang kedua orang yang berjihad kerana apa yang pada bak manusia. Maka ada yang ada punya ke jihad jalan Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya yang lagi yang rupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." So mentang yang berjihad kepada yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka nyankelah fi sabilillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan dalam hadisnya tentang kiban besar dari niat orang berangkat untuk berjihad lawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Berjihad serbe atau dua rebero. Kemudian di tengah-tengah hariannya berbeza-beza kadang daripada niatnya. Nani lagi dan yang semisal. Meskipun yang dalam sebuah medan tempur mesti kagak berjihad dalam ngelawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jika dia meninggal maka terpaut dari ataukah berbeza daripada pahala yang orang miliki. Bagaimana karena niat. Kadang kita berkah pun. Orang memang debit kerana memang lillahi ta'ala. Kadang orang debit kerana lain. Kadang orang debit kerana lain dan yang semisal. Jadi inilah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan tentang hadis yang kali dia baca saya untuk betul-betul dia ada perhatikan niat dalam beribadah. Meskipun dia lagi kada sebutkan dia berada dalam sebuah tempat berjihad lawan orang-orang kafir, namun pahala dia di sisi Allah Azza wa Jalla yang berbeza-beza. Karena apa? Karena niat dia penuh. Karena betul-betul mengikhlas lillahi ta'ala. Kadang yang karena perkara yang lain. Hadisnya keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 10. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzal taqa muslimani bisayfihima
falqatil wal maqtul finnar. Apabila beradu dua pideng dari kaum muslimin. Jadi siro muslim, dua muslim yang gaduh daripada pideng alias ingin saling membunuh. Dan para ulama sebutkannya bukan pideng mana. Pokok aja yang lain pideng masuk. Pokok parang masih. Tokak sikin. Pokoknya hal-hal yang bisa membunuh kok. Senjata dan yang semisal. Jadi apabila mengadu dari dua buah pedang antara kaum muslimin maksudnya ibu saling membunuh, maka beralih Nabi SAW fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh yang dalam neraka. Yang beralih Rasulullah SAW. Kemudian qultu gida yang li Abu Bakar, ya Rasulullah hadzal qatil, ya Rasulullah orang yang memang betul yang dalam neraka ke orang muslim. Fama balu al maqtul, maka menyesal orang yang memang gak jelas. Namun kiban ya Rasulullah orang yang terbunuhnya wujud urian tamu dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi, muttafaqun alaih. Sebabkan karena orang yang terbunuhnya dia ingin untuk upuh daripada dia ingin untuk upuh daripada orang yang bunuh, namun karena awai kena ngian mendang. Tapi dalam hadis yang kali kita sebutkan saya, dia tak cok ini faedah yang luar biasa tentang permasalahan niat. Tentang permasalahan niat. Jadi niatnya luar biasa memang. Niatnya luar biasa. Jadi orang yang terbunuhnya tamu dalam neraka. Kemudian orang yang pohnya pergi tamu dalam neraka. Jadi sahabat katanya Rasulullah bujut lagi kan. Orang yang memang gak jelas, tapi orang yang terbunuh bujut. Nabi SAW sebutkan karena niat luar biasa untuk upuh daripada orangnya. Namun karena gian awak yang meninggal sehingga gian hana gerumpak dari orang yang bunuh. Ini dari hadis yang kali dia sebutkan saya, jadi jauh faedah yang pun bahwasanya tentangnya permasalahan niat yang luar biasa. Niat yang luar biasa yang sangat-sangat mempengaruhi. Berbeda mesti dua orang yang ipoh legau dia membela diri kan. Yang membela diri, bela daripada harta, bela dari keluarga, kemudian orang terbunuh. Makanya beda keadaan. Dua orang yang tak baca hadisnya, orang baca hadisnya memang orang kan memiliki tekad untuk saling poh-poh. Berbeda mesti orang ipoh lego dalam keadaan dia dijaga daripada harta, jaga daripada keluarga atau kan bela diri ipoh lego. Maka insya-Allah orang yang akan mendapatkan daripada pahala syahid. Maka berbeda dengan orang yang kali dia sebutkan ayo. Banyak orang yang kali dia sebutkan memang angkat tujuan luar biasa, kat tekad luar biasa untuk upuh daripada orang sirotu yang kami barang-barang tu, kami bidang-bidang untuk upuh. Namun hana tempat yang lebih awal kena dan yang lebih awal meninggal. Sehingga luar biasa kan pengaruh niat luar biasa. Kemudian juga dalam hadis yang kali dia sebutkan saya, yang antara faedah yang jid yang cok bahawa saji Ahlussunnah wal Jamaah mereka memandang bahwasanya kira orang yang terjatuh dalam dosa besar, contohnya membunuh kaum muslimin dan yang semisalnya adalah dosa daripada dosa besar, maka orang yang tetap dikatakan sebagai siro muslim. Jadi dosa besar yang kepegangnya tidaklah mengeluarkan yang dari Islam. Yang tetap dikenal sebagai seorang muslim namun lemah daripada imannya. Lemah dari imannya. Akan keluar dari Islam apabila ke pahala dari pembunuhannya. Yang baru satria itu dalam kekufuran. Adapun misi hana ke pahala maka kuyira salah dan semisalnya, maka orang terjatuh dalam dosa besar.
Dan dosa besar sebagaimana kali yang jelaskan yang akan mengeluarkan seorang dari Islam. Kemudian di akhirat gimana? Seorang yang melakukan dosa besar. Seorang yang melakukan dosa besar di akhirat, orangnya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni, maka Allah ampuni. Jika Allah Azza wa Jalla ingin mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Adalah akidah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Jadi yang baik, mudah-mudahan untuk mengkafirkan daripada seorang yang melakukan dosa besar. Tidak boleh demikian. Di Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahawa dosa besar akan mengeluarkan seorang dari Islam kecuali ketika apabila orang kepahala daripada dosanya. Baik. Kemudian selanjutnya, dan antara faedah yang cocok dari hadis Abu Bakrah adalah tentang haram seorang membunuh dari kaum muslimin. Pada asalnya darah kaum muslimin yang terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Maka Nabi SAW disebutkan dalam hadis ketika Hajatul Wada, Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum haram kahurmati yaumikum hadha wa fi biladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sungguhnya darah rono, kemudian harta rono, dan kehormatan rono yang harum sebagaimana harumnya uronya wahai Nabi, dan sebagaimana harumnya tanah yo, dan sebagaimana harumnya daripada bulannya. Ini tidak boleh bagi orang untuk membunuh daripada muslim yang lainnya. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim keancam orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa addahum." Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha." Seorang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhum jahannam, maka orang akan gebi oleh Allah Azza wa Jalla neraka jahannam, dan orang yang kekal di dalamnya. Para ulama sebutkan kali ini makna haji adalah udip dalam keadaan sangat-sangat terib. Udip dalam keadaan sangat-sangat terib. Jadi sebagaimana kali dia sebutkan kaedah apa? Bahawa saja Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahawa saja orang yang melakukan dosa besar, orang tidaklah kafir. Orang kafir yang baru kekal dalam neraka. Adapun sirah orang mukmin, sirah orang muslim, ketika orang yang melakukan dosa besar, maka orang yang tidak terjatuh dalam kekafiran. Dan khalidan fiha ini sebutkan oleh sebagian para ulama adalah maknanya orang yang udip dalam keadaan terib dalam neraka. Macam manji. Kemudian Allah Azza wa Jalla bengih kepada orang-orang yang puas sirah muslim tanpa hak. Kemudian laknat Allah Azza wa Jalla atas orang tersebut, dan Allah siapkan kepada orang azab yang sangat-sangat real, yang ancaman terhadap orang yang membunuh dari jiwa seorang muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, ijtanibu sabi'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Pertama, Nabi SAW menyebutkan syirik. Yang kedua, sihir. Yang kelima sebut kali Nabi SAW, qatlun nafs allati harramallah, itu membunuh jiwa yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membunuh jiwa seorang muslim tanpa hak yang adalah dosa yang sangat-sangat real. Dosa yang sangat-sangat real. Cuman giban punya rajam yang akan membunuh seorang muslim yang berzina, yang pada orang yang kalah ke nikah, ataukah misalnya orang yang membunuh sirah orang, kemudian hukum dalam Islam apabila keluarga yang hai pemaaf, hukum nyawang belah nyawang yang kiban, maka yang sebagaimana kali dia sebutkan bahawa saji asal daripada darah sirah muslim
dan adalah haram kecuali pada buah keadaan daripada buah perkara yang diperbolehkan untuk dihukum hukuman meninggal. Deraji pun sebagaimana Allah yang sebutkan, orang yang berzina dalam keadaan orang yang kala kahwin, kemudian orang yang rajam sampai meninggal, ataukah orang yang poh dan keluarga yang bermaaf dan ingin dituntut dan orang yang dihukum mati dan semisalnya. Namun perlu ada pemandum bahwasanya yang melakukan daripada hukumannya kisahnya adalah pemerintah kaum muslimin, yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin kan dilakukan oleh masyarakat. Yang dilakukan oleh masyarakat itu akan membuat kegaduhan yang semisal jilain. Jadi kadang orang mesti ipoh orang kan, meskipun keluarga kan kalau dilakukan daripada pembunuhan terhadap kau, dia ibalah hampir ipoh oleh orang meninggal, dan keluarga yang terima, kemudian ibalah alam dan semisal sehingga terjadi hal-hal yang keributan yang semisal ni. Namun ketika pemimpin kaum muslimin mengambil tindakan, maka insya-Allah aman dan hana daripada hal-hal yang hanagat yang terjadi. Insya-Allah yang aman dan menolak takalan dari praktek para ulama gedeo dan praktek dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wadai jamun. Jadi yang ingin dia sebutkan bahawa saja membunuh seorang muslimnya dosa dengan dosa sangat ringan, sehingga seorang muslim hendaknya mereka betul-betul jaga daripada darah anjut bagi seorang pengihli, kemudian gepuh legok dan semisalnya tanpa legoknya adalah perkara yang betul-betul yang harus dijauhi. Tengok sama kaum muslimin yang bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, sebenarnya ada yang orang iman yang bersaudara. Jelah bagi kita yang tak zalimi antara sesama kita yang. Kemudian di antara faedah selanjutnya yang kita yang dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu adalah tentang tatayang lah perkara yang dia ada pun ataukah perkara yang mengganjal bak urang-urang yang mufhum. Lagi Abu Bakrah yang dekat Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan bahwasanya apabila nak ada buah puding kaum muslimin yang menggesek, maka orang yang terbunuh dan orang yang membunuh yang damai dalam neraka. Maka kita yang ada, ya Rasulullah betul orang yang membunuh damai neraka, maka baru yang terbunuhnya. Jadi dia perkara-perkara yang terkadang mengganjal dalam pemikiran dia, tatayanglah bak orang-orang yang mufhum tentang permasalahan agama. Lagi Abu Bakrah yang yang bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menasih dia yang ini kadang daripada permasalahan yang mengganjal ni bak dia yang ada mufhum. Kemudian kadang buta-buta boleh dia fikir kadang dia yang bak orang-orang yang mufhum. Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Dia yang ahli zikir orang yang mufhum ilmu agama. Bila ana mufhum dia beda fikir kalau ada masalahnya, kemudian debat sehingga salah. Jadi baiknya tayang hendaknya ada tayang bak orang-orang yang mufhum, tayang bak orang-orang yang mumpuni dalam permasalahannya sebagaimana yang diajarkan oleh sahabat yang mulianya kepada gedayang yang dibawadian bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mengganjal di dalam hati yang niba wadayan. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi yang mendang yang tidak sampaikan ni malam yang berbahagianya. Jadi kalau kita baca hadis nomor kurang, kemudian kalau kita baca hadis nomor 10, insyaallah taala tentang bermasalah niatnya. Nah sekitar dua buah hadis tu, kemudian insyaallah taala akan lahir buah hadis tu insyaallah. Kemudian selanjutnya akan tatamang bab taubat. Baik, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini mentang ilmu Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan guru lan Tuhan lakimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.